Kemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 tentu merupakan kemenangan bersejarah bagi Ketua Umum Partai Gerindra itu setelah dua kali dikalahkan Joko Widodo alias Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Namun, kemenangan itu sepertinya akan menjadi beban yang sangat berat karena menurut ekonom Awalil Rizky, Jokowi mewariskan kondisi ekonomi yang kropos untuk Prabowo dan Indonesia. Maka, jika Prabowo salah membuat kebijakan, apalagi juga salah memilih Menteri Keuangan, Prabowo bisa menjerumuskan Indonesia ke jurang krisis seperti pada tahun 1998. Juga, jika ada pihak asing yang iseng terhadap Indonesia, krisis itu akan berulang. Apalagi karena kurs rupiah tetap memperlihatkan tren melemah, sehingga pada penutupan perdagangan Jumat tanggal 13 September tahun 2024, mata uang Garuda itu berada di level 15.401 per dolar Amerika, jauh di atas janji Jokowi pada kampanye Pilpres 2014 yang menjanjikan rupiah di level 10.000 per dolar Amerika. Pernyataan Awalil tentang kroposnya ekonomi Indonesia di era pemerintahan Jokowi didasarkan pada data RAPBN kita dan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Pertanggal 31 Juli tahun 2024, utang Indonesia mencapai 8.502,69 triliun rupiah dengan komposisi 87,76% atau 7.462,25 triliun rupiah dalam bentuk surat berharga negara atau SBN dan 12,24% atau 1.040,44 triliun rupiah dalam bentuk pinjaman yang terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar 39,95 triliun rupiah dan pinjaman luar negeri 1.049 triliun rupiah. Namun, berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP, pada tanggal 31 Desember tahun 2023 diketahui kalau nilai kewajiban untuk membayar utang Indonesia ternyata telah menyamai nilai aset yang dimiliki, yakni 13.072,80 triliun rupiah. Rasio utang pemerintah atas pendapatan negara meningkat tajam di era pemerintahan Jokowi, yakni meningkat 168,27% pada tahun 2014 dan meningkat 315,81% pada tahun 2024. Rasio beban utang atas pendapatan negara juga meningkat tajam di era pemerintahan Jokowi, yakni meningkat 18,99% pada tahun 2014 dan 40,11% pada tahun 2024. Penarikan utang baru pun selalu lebih besar dari pembayaran atau pelunasan pokok utang, karena harus menutupi defisit dan pengeluaran pembiayaan. Sebagai contoh, pada tahun 2024 pemerintahan Jokowi melunasi utang pokok sebesar 650 triliun rupiah, tetapi menarik utang baru sebesar 1.235 triliun rupiah. Pada tahun 2023, pemerintah melunasi utang pokok sebesar 624,31 triliun rupiah, tetapi menarik utang baru sebesar 1.208,26 triliun rupiah. Pada tahun 2022, pemerintah melunasi utang pokok sebesar 519,85 triliun rupiah, tetapi menarik utang baru sebesar 1.215,86 triliun rupiah. Celakanya, utang pemerintah itu tidak produktif jika ditinjau dari sejumlah aspek, yakni 1. Kenaikan pendapatan negara yang rata-rata lebih rendah dari penarikan utang. 2. Kenaikan nilai aset tetap pemerintah yang selalu lebih rendah dari posisi utang, di mana pada tahun 2023 misalnya, kenaikan aset tetap hanya sekitar 600 triliun rupiah, sementara posisi utang di kisaran 700 triliun rupiah. 3. Posisi investasi di BUMN di mana pada tahun 2023 misalnya, posisi investasi hanya berada di kisaran 3.000 triliun rupiah, tetapi posisi utang berada di 8.000 triliun rupiah. 4. Laju pertumbuhan ekonomi yang rata-rata lebih rendah dari kenaikan posisi utang. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi dan kenaikan posisi utang berada pada posisi sama-sama di angka 5%-an, tetapi pada 2022 dan 2021 misalnya, sementara laju pertumbuhan ekonomi tetap di angka 5%-an, kenaikan posisi utang masing-masing di angka 10%-an dan 12%-an. Kroposnya kondisi ekonomi yang diwariskan Jokowi juga bisa dilihat dari laju kenaikan belanja yang lebih tinggi dibanding pemasukan, sementara kenaikan pemasukan justru terus melandai, sehingga defisit di era Jokowi terus melebar.